Bab 2. Aliran udara melewati benda, gaya angkat, lift, dan gaya hambat, drag. Ketika fluida mengalir melewati sebuah benda, ia menekan permukaan benda sekaligus menggeseknya. Gabungan dari gaya tekan dan gaya gesek ini menghasilkan dua komponen gaya, yaitu drag, yang searah aliran dan cenderung menghambat, serta lift, yang tegak lurus aliran dan bisa membantu benda terangkat. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana fluida berinteraksi dengan benda di sekitarnya, khususnya mengenai gaya hambat, drag, dan gaya angkat, lift, yang muncul. Kita akan mengenal jenis-jenis drag, seperti drag akibat gesekan dan drag akibat tekanan, serta bagaimana drag dapat dikurangi. Selain itu, kita akan menghitung gaya hambat pada aliran yang melewati berbagai bentuk geometri umum dan akan melihat bagaimana bentuk benda seperti silinder dan bola, mempengaruhi besar kecilnya drag pada kondisi aliran yang berbeda. Pada bagian akhir, kita akan membahas prinsip dasar aliran pada sayap pesawat, airfoil, serta bagaimana menghitung gaya hambat dan gaya angkat yang bekerja. Aliran udara di sekitar benda padat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan menimbulkan berbagai fenomena fisik. Contohnya gaya hambat pada motor dan mobil, kabel listrik, tiang dan pohon, gaya angkat pada sayap pesawat, getaran dan kebisingan akibat benda yang bergerak, energi yang dihasilkan turbin angin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemahaman tentang aliran eksternal sangat penting dalam merancang pesawat, mobil, gedung, jembatan, turbin angin dan semua hal yang berhubungan langsung dengan udara. Sebagai contoh, mobil modern dirancang dengan memperhatikan aerodinamika sehingga lebih hemat bahan bakar, lebih senyap, dan lebih mudah dikendalikan. Aliran bisa terjadi saat udara bergerak melewati benda diam, angin melewati gedung, atau saat benda bergerak melalui udara, pesawat melaju di udara. Kedua peristiwa ini pada dasarnya sama, yang penting adalah gerakan relatif antara udara dan benda. Untuk menganalisisnya, biasanya digunakan sistem koordinat yang menempel pada benda. Misalnya, desain sayap pesawat diuji di terowongan angin dengan meniupkan udara menggunakan kipas besar. Aliran juga bisa bersifat tunak, steady, atau tak tunak, unsteady, tergantung kerangka acuan. Contoh, aliran di sekitar pesawat tidak tunak jika dilihat dari ground, tetapi tunak jika dilihat dari acuan yang bergerak bersama pesawat. Sebagian besar kasus aliran eksternal terlalu rumit untuk dihitung dengan persamaan analitik, sehingga dipelajari melalui eksperimen dengan pengujian di terowongan angin. Terowongan angin pertama dibangun oleh H.F. Phillips pada tahun 1894 untuk mengukur gaya angkat dan gaya hambat. Perkembangan teknologi komputer saat ini yang semakin cepat dalam perhitungan memungkinkan banyak pengujian bisa dilakukan secara numerik sebagai alternatif atau sebelum diuji di terowongan angin. Kecepatan udara yang mendekati benda disebut kecepatan aliran bebas atau free stream velocity, yang biasa dilambangkan V atau U tak hingga. Nilai kecepatan ini sama dengan 0 di permukaan benda, asumsi no slip, lalu meningkat hingga mencapai kecepatan aliran bebas pada jarak jauh dari benda. Dalam perancangan, biasanya kecepatan aliran bebas dianggap seragam dan konstan agar lebih mudah dianalisis. Bentuk suatu benda memiliki pengaruh besar terhadap aliran fluida di sekitarnya dan medan kecepatannya. Aliran pada sebuah benda dapat dikatakan aliran dua dimensi jika benda tersebut sangat panjang dengan penampang yang konstan dan aliran fluida bergerak tegak lurus terhadap benda. Sebagai contoh, angin yang bertiup melewati pipa panjang dengan arah tegak lurus sumbu pipa. Pada kasus ini, komponen kecepatan di arah sumbu bernilai 0 sehingga aliran hanya memiliki dua komponen kecepatan. Penyederhanaan aliran dua dimensi akan sesuai digunakan ketika benda cukup panjang sehingga efek ujungnya dapat diabaikan dan aliran dianggap seragam. Penyederhanaan lain muncul jika benda memiliki simetri rotasi terhadap suatu sumbu yang searah dengan aliran. Dalam kasus seperti ini aliran juga termasuk dua dimensi dan disebut aksi simetris. Contohnya sebuah peluru yang melesat di udara, di mana kecepatan bervariasi terhadap jarak aksial dan jarak radial. Sementara itu, aliran yang melewati benda yang tidak bisa dimodelkan sebagai aliran dua dimensi maupun aksi simetris merupakan aliran tiga dimensi. Contohnya aliran di sekitar mobil. Aliran juga dapat diklasifikasikan sebagai aliran tidak termampatkan atau incompressible, contohnya aliran melewati mobil, kapal selam, dan gedung, serta aliran termampatkan atau compressible, contohnya aliran melewati pesawat berkecepatan tinggi, roket, dan rudal. Efek kompresibilitas dapat diabaikan pada kecepatan rendah atau pada aliran dengan bilangan mAh kurang dari 0,3, sehingga aliran dapat dianggap tidak termampatkan. Benda yang dikenai aliran fluida diklasifikasikan sebagai streamline dan blunt, bergantung pada bentuk keseluruhannya.
Sebuah benda disebut streamline jika bentuknya sengaja dibuat sejajar dengan perkiraan garis alir dalam aliran. Benda streamline, seperti mobil balap dan pesawat, biasanya tampak ramping dan aerodinamis. Sebaliknya, benda seperti gedung yang cenderung menghalangi aliran disebut blunt. Umumnya, jauh lebih mudah mendorong benda streamline dalam fluida, sehingga desain streamline sangat penting dalam perancangan kendaraan dan pesawat. Setiap benda yang bergerak di dalam fluida akan mengalami hambatan. Misalnya, berjalan di air terasa jauh lebih sulit dibandingkan berjalan di udara karena air memberikan hambatan yang lebih besar. Contoh lainnya, angin kencang mampu merobohkan pohon atau mendorong tubuh kita, dan sensasi yang sama terasa ketika kita mengulurkan tangan keluar dari jendela mobil yang melaju. Gaya yang diberikan fluida searah aliran disebut drag atau gaya hambat. Drag dapat diukur dengan alat sederhana seperti pegas berskala, atau dengan alat khusus seperti sensor drag. Drag biasanya dianggap merugikan karena meningkatkan konsumsi bahan bakar pada kendaraan atau menimbulkan kebisingan, sehingga kita berusaha meminimalkannya. Namun, drag juga dapat memberi manfaat, misalnya pada sistem rem mobil, parasut, atau terbangnya serbuk sari oleh angin. Selain drag, fluida juga menimbulkan gaya lain yang tegak lurus terhadap arah aliran, yaitu lift atau gaya angkat. Drag muncul akibat gabungan dari gaya tekanan dan gaya geser fluida pada permukaan benda, sedangkan lift muncul dari komponen gaya yang tegak lurus aliran. Pada aliran 2 dimensi, gaya fluida dapat diuraikan menjadi drag dan lift, sementara pada aliran 3 dimensi, muncul tambahan gaya samping. Selain gaya, fluida juga menghasilkan momen yang membuat benda berotasi. Momen ini disebut momen guling atau rolling, momen oleng atau yawing, dan momen angguk atau pitching. Pada benda simetris seperti mobil, pesawat, dan kapal, biasanya hanya muncul gaya drag, lift, dan momen pitching. Sedangkan pada benda sumbu simetri yang sejajar aliran, seperti peluru, gaya yang bekerja hanya berupa drag. Secara teoritis, total drag dan lift dapat dihitung dengan mengintegralkan gaya berupa tekanan dan tegangan geser permukaan pada seluruh permukaan benda. Untuk mendapatkannya, semua gaya kecil di permukaan benda dijumlahkan melalui integrasi. Komponen sejajar aliran menghasilkan drag, sedangkan komponen tegak lurus aliran menghasilkan lift. Dalam praktiknya, perhitungan ini biasanya dilakukan dengan simulasi CFD atau diukur langsung di terowongan angin. Drag dan lift dipengaruhi oleh tekanan maupun gesekan permukaan. Pada pelat yang sejajar arah aliran, drag hanya berasal dari gesekan, sedangkan pada pelat yang tegak lurus aliran, drag hanya berasal dari tekanan. Jika pelat dipasang miring, drag berasal dari kombinasi keduanya. Pada sayap pesawat, bentuk dan sudut serang dirancang khusus untuk menghasilkan lift dengan drag seminimal mungkin. Lift dihasilkan akibat perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap. Pada benda ramping seperti sayap, gesekan permukaan merupakan sumber utama penghasil drag dan berkontribusi kecil terhadap lift. Drag dan lift bergantung pada massa jenis fluida, kecepatan aliran, serta ukuran, bentuk, dan orientasi benda. Oleh karena itu, tidak praktis untuk mencantumkan nilai gaya-gaya tersebut untuk berbagai situasi. Sebagai gantinya, lebih mudah digunakan bilangan tak berdimensi yang mewakili karakteristik drag dan lift suatu benda. Bilangan tak berdimensi tersebut adalah koefisien drag, CD, dan koefisien lift, CL, yang didefinisikan sesuai persamaan berikut. Di mana A adalah frontal area, yaitu luas proyeksi benda pada bidang yang tegak lurus arah aliran, seperti panjang kali diameter untuk silinder, sedangkan pada airfoil digunakan luas platform yang terlihat dari atas. Komponen ρ kuadrat dikenal sebagai tekanan dinamis. Koefisien drag dan koefisien lift dipengaruhi utama oleh bentuk benda, namun juga dapat bergantung pada bilangan Reynolds dan kekasaran permukaan. Gaya hambat mempengaruhi konsumsi energi pada kendaraan, misalnya pada mobil dan pesawat. Sebagai contoh, perbandingan antara kedua mobil berikut. Besar drag untuk mobil kiri hampir 10 kali dari drag yang dihasilkan mobil kanan, sehingga mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Dalam aplikasi seperti sayap teper, nilai koefisien CL dan CD tidak selalu seragam di sepanjang bentang sayap, tetapi dapat berubah sesuai lokasi bentangnya. Oleh karena itu,
Digunakan koefisien lokal, CL, X dan CDX, yang mewakili nilai pada tiap lokasi. Selanjutnya, gaya angkat dan gaya hambat total ditentukan dengan cara mengintegrasikan nilai lokal tersebut sepanjang bentang sayap. Ketika sebuah benda dijatuhkan di udara atau air, kecepatannya mula-mula meningkat karena beratnya. Namun drag yang muncul juga makin besar hingga semua gaya menjadi seimbang. Saat itulah percepatan berhenti, dan benda bergerak dengan kecepatan terminal, yaitu kecepatan maksimum yang dipengaruhi oleh berat benda, gaya apung, dan drag.